Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai latar belakang dari paper kami. Kita ketahui bahwa kesehatan merupakan hal utama dan terpenting dalam hidup kita, dan juga uh, untuk mendapatkan kesehatan kita juga dapat melakukan olahraga, makan teratur, dan lainnya. Nah, akan tetapi banyak orang di sekarang pada saat ini lebih memilih untuk menggunakan asuransi jiwa, yaitu asuransi yang menanggung biaya-biaya pengeluaran uh, untuk kesehatan pribadi tersebut. Nah, pada paket asuransi yang diberikan oleh perusahaan, pasti ada sebuah biaya yang dibebankan kepada konsumen. Asuransi Indonesia terbesar pada saat ini adalah Generali Indonesia. Nah, dalam menentukan harga paket, pasti Generali tersebut menggunakan prinsip dan strategi pricing, di mana materi tersebut akan kami bahas dalam penelitian ini. Nah, adapun juga tujuan dari paper ini, yaitu yang pertama adalah mengetahui dasar pricing yang digunakan oleh pihak Generali Indonesia. Yang kedua, mengetahui strategi pricing yang digunakan oleh pihak Generali Indonesia. Yang ketiga, mengetahui respon pada perubahan harga yang dilakukan pada pihak Generali Indonesia. Dalam membuat paper ini, kami juga membatasi penelitian. Ya, yang pertama itu penelitian. Yang kita batasi adalah wawancara, di mana kita mendapatkan informasi yang mengenai perusahaan tersebut melewati perantara narasumber yang bekerja pada Generali Indonesia. Yang kedua adalah pricing. Kita hanya uh, mencari informasi dan memfokuskan kepada pricing dan pricing strategi pada paket iPlan Generali Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai landasan teori yang digunakan dalam paper ini. Ya, dan dasar teori yang pertama itu ada asuransi jiwa. Jadi, apa itu asuransi jiwa? Asuransi jiwa itu adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung yang menyetujui adanya premi yang bakal dibayar nantinya. Jadi, nanti itu tertanggung itu akan mendapatkan pengganti dana atas kehilangan, kerusakan, atau sesuatu yang tidak pasti terjadi nantinya. Dan asuransi jiwa ini dibagi menjadi dua, ada asuransi jiwa tradisional dan asuransi jiwa tradisional. Yang pertama itu ada asuransi jiwa tradisional. Nah, asuransi jiwa tradisional itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah asuransi berjangka, asuransi seumur hidup, dan asuransi dwiguna. Kalau asuransi yang berjangka itu adalah asuransi yang proteksinya itu hanya dalam jangka waktu tertentu saja yang telah disetujui pada awalnya. Kalau asuransi jiwa yang seumur hidup itu adalah asuransi yang diproteksi selama seumur hidup orang tersebut, akan tetapi batasannya itu hanya selama 99 tahun saja. Kalau untuk asuransi dwiguna itu dia asuransi yang menggunakan sistem seperti tabungan. Jadi dia memiliki dua keuntungan langsung. Terus kalau untuk asuransi yang jiwa non tradisional itu hanya ada satu tipe saja, yaitu asuransi gabungan term dan investasi. Jadi asuransi ini itu dia mengandung dua kantong. Yang pertama itu kantong untuk proteksi, dan yang keduanya itu ada asuransi untuk investasi. Generali Group ini merupakan perusahaan yang didirikan di Trieste, Italia pada tahun 1831. Perusahaan Generali Group ini merupakan perusahaan yang menyediakan jasa asuransi jiwa, dan perusahaan Generali Group ini menjadi salah satu perusahaan asuransi terkemuka se-Eropa dan penyedia jasa layanan asuransi terkemuka se-Eropa. Dan perusahaan Generali Group ini menyediakan beberapa layanan, yaitu seperti iPrime, iPlan, iPlan Syariah, Gemilang, Generali Flexi Optima, Wiflexi Pro, Cemerlang, dan Isalam. iPlan adalah salah satu jasa layanan dari Generali Group, yaitu asuransi jiwa berbasis unit link.
Asuransi ini berfokus pada tipe pembayaran premi yang dilakukan secara berkala guna untuk memberikan proteksi sekaligus memaksimalkan dan mengoptimalkan asuransi yang akan diterima oleh si tertanggung. Nah, keunggulan apa saja yang dari iPlan berikan? Yang pertama itu ada bonus 85. Maksud dari bonus 85 ini adalah dari iPlan ini akan memberikan bonus karena si tertanggung itu sedang berulang tahun yang ke-85. Kemudian keunggulan lainnya yaitu 2 kali lipat uang pertanggungan. Jadi maksudnya itu penanggung akan memberikan dana penanggungan sebesar 2 kali lipat dari yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian yang ketiga itu aman. Kenapa aman? iPlan menggunakan sistem ARMS, yaitu Auto Risk Management System. Jadi di sini sistemnya itu sudah terjamin dan sudah teruji sangat aman, sehingga iPlan ini dapat digunakan oleh tertanggung itu sangat aman. Kemudian yang terakhir itu ada biaya kompetitif. Maksud dari biaya kompetitif ini adalah biaya dari iPlan ini itu hampir mirip dengan biaya-biaya dari kompetitor lainnya. Apa itu pricing? Pricing merupakan salah satu komponen dari sistem marketing mix. Nah, pricing ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan sebuah harga, dikarenakan harga yang ditentukan itu berhubungan langsung dengan keuntungan yang akan diterima oleh sebuah perusahaan, sehingga pricing ini sangat penting dalam sebuah perusahaan. Ada beberapa strategi dalam menentukan pricing itu. Yang pertama itu ada customer value based pricing, yang kedua itu ada cost based pricing, yang ketiga itu ada competition based pricing. Nah, dari customer value based pricing itu dia lebih berfokus pada sudut pandang konsumen atau pembeli dalam menentukan harga. Nah, jadi dalam customer value based pricing itu ada 2 strategi. Yang pertama itu ada good value pricing, yang kedua ada value added pricing. Kalau dari good value pricing itu yang pertama, dia memberikan range harga yang banyak dengan cara memberikan berbagai varian. Jadi harganya itu jauh lebih dari harga normal pada biasanya. Kemudian kalau value added pricing, dia harganya tetap, akan tetapi dari produsen itu memberikan fitur-fitur atau yang lebih spesial dari kompetitor-kompetitor lainnya. Kedua itu ada cost based pricing. Nah, apa itu cost based pricing? Cost based pricing itu penetapan harga yang dilakukan berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan sebuah produk. Nah, dalam cost based pricing itu dia ada 3 yang diperhatikan, yaitu ada fixed cost atau overhead. Nah, itu tuh merupakan biaya yang dikeluarkan, tapi tidak ada kaitannya dengan tingkat penjualan. Nah, kalau yang kedua itu ada variable cost. Variable cost itu biaya yang beragam tergantung dari divisi-divisi pada perusahaan. Terus kalau yang ketiga itu ada total cost. Total cost itu adalah jumlah biaya yang dikeluarkan gabungan dari fixed cost dan variable cost. Nah, untuk yang ketiga itu ada competition based pricing. Nah, apa itu competition based pricing? Competition based pricing itu adalah strategi penetapan harga dengan menyesuaikan harga pada biaya, strategi penawaran, dan harga kompetitor. Kemudian landasan teori yang terakhir itu ada pricing strategis. Nah, pricing strategis ini dibagi menjadi 4 strategi, yaitu yang pertama ada new product pricing strategis, kemudian ada pricing adjustment strategis, terus ada product mix pricing strategis, dan yang terakhir ada price change. Ada new product pricing strategis. Nah, dalam strategi ini pastinya perusahaan akan meluncurkan produk baru yang bertujuan agar meningkatkan demand pasar. Nah, jadi ada 2 strategi yang dapat menggunakan strategi ini, yaitu yang pertama itu ada market skimming pricing. Yang kedua ada market penetration pricing. Nah, dari market skimming pricing ini perusahaan itu akan memproduksi dan meluncurkan produk, akan tetapi hanya dalam jumlah yang sedikit dengan harga yang sangat tinggi.
Jadi ini berguna untuk mendapatkan pendapatan yang sangat maksimum. Dan yang kedua itu berbeda dari yang tadi, dia menggunakan sistem memberikan harga yang rendah, akan tetapi produknya itu banyak. Nah, strategi ini digunakan untuk memperbesar pasar demand. Produk mix pricing strategis ini merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk menetapkan sebuah harga. Namun, harga suatu produk ini seringkali berubah. Nah, yang dikarenakan ketika satu produk mau merupakan sebuah bagian dari campuran produk lainnya. Nah, ada 5 bagian dalam mix product pricing ini. Yang pertama itu ada product line pricing. Nah, product line pricing ini merupakan menetapkan jenjangan harga antara berbagai produk berdasarkan perbedaan biaya antara produk dengan fasilitas atau kualitas yang berbeda. Kemudian yang kedua ada optional product pricing. Nah, ini harga yang ditetapkan berbeda-beda sesuai dengan fitur-fitur yang diminta oleh konsumen. Yang ketiga itu ada captive product pricing. Nah, captive product pricing ini menetapkan harga untuk produk yang harus digunakan bersamaan atau beserta dengan produk utamanya. Kemudian yang berikutnya itu ada by product pricing. Nah, di sini dia menetapkan harga untuk produk sampingannya yang berguna untuk membuat harga produk utamanya itu lebih kompetitif. Terus yang terakhir ada product bundle pricing. Nah, dia itu menentukan harga untuk produk yang digabungkan dan ditawarkan berupa paket. Nah, dia itu harganya lebih murah dari harga normal. Price adjustment strategis. Nah, di sini strategi yang digunakan yaitu menyesuaikan harga dasar sebuah perusahaan untuk setiap konsumen yang berbeda-beda pada situasi yang sering berubah-ubah. Nah, di situ dia strateginya itu dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada discount and allowance pricing, yang kedua ada segmented pricing, yang ketiga ada psikologi pricing, yang keempat ada promotional pricing, yang kelima ada geographical pricing, yang keenam ada international pricing. Untuk yang pertama tadi discount and allowance pricing. Nah, ini dilakukannya pengurangan harga sebagai reward kepada pelanggan yang memberikan respon. Nah, kemudian yang kedua itu ada segmented pricing. Nah, di sini dia perusahaan menyesuaikan harga produk terhadap konsumen yang berbeda-beda. Nah, itu berdasarkan pelanggan, lokasi, dan produk. Kemudian yang ketiga itu ada psychological pricing. Nah, di sini itu dia melakukan pendekatan harga yang dipertimbangkan berdasarkan efek psikologi dari harga dan tidak hanya nilai ekonomisnya saja. Nah, untuk promotional pricing itu dia melakukannya harganya itu dikurangin, akan tetapi itu dalam jangka waktu yang sementara dan waktunya itu biasanya lebih singkat. Kemudian yang kelima itu ada geographical pricing. Nah, di sini perusahaan itu menyesuaikan harga yang diperhatikan berdasarkan letak geografisnya dari pelanggan. Kemudian yang keenam itu ada international pricing. Nah, pricingnya itu harga yang disesuaikan dengan internasional. Nah, dalam bersaing, perusahaan pasti akan melakukan perubahan harga agar dapat bersaing dengan kompetitornya. Nah, akan tetapi dalam merubah harga itu perusahaan harus mencermati dua hal ini, yaitu yang pertama ada initial price change. Apa itu initial price change? Itu perusahaan itu dapat melakukan dua pilihan, yaitu menaikkan harga atau menurunkan harga. Akan tetapi setelah menaikkan atau menurunkan harga tersebut, perusahaan itu harus memahami dan mencermati reaksi dari konsumen serta kompetitor sebagai dampak dari perubahan harga yang telah terjadi tersebut. Kemudian yang kedua itu ada responding to price change. Nah, sedangkan dalam hal ini perusahaan itu harus mencermati jika kompetitor akan melakukan perubahan harga.
Nah, jika kompetitor melakukan perubahan harga tersebut, perusahaan harus melihat dampak yang terjadi pada pasar dari perubahan harga yang dilakukan oleh kompetitor tersebut. Kemudian yang diperhatikan juga itu keuntungan yang didapat bila kita melakukan perubahan harga tersebut. Nah, setelah melihat dampak yang dihasilkan dari perubahan harga tersebut, perusahaan itu harus memikirkan tindakan apa yang akan dilakukan dan apa yang diperlukan untuk menindaklanjutkan dalam merespon perubahan harga tersebut. Sekarang saya akan membahas tentang metode-metode yang kami gunakan untuk penulisan laporan kami. Yang pertama itu untuk pengumpulan data kami menggunakan metode wawancara. Wawancara kami lakukan dengan Ibu Setiawati yang merupakan asisten bisnis direktur ABD di perusahaan PT Generali Indonesia. Kami melakukan wawancara secara langsung dan merekam pembicaraan dengan recorder. Untuk kajian pustaka, kami menggunakan buku dan internet. Lalu untuk data perusahaannya, Generali Indonesia sudah berdiri di 60 negara dengan 72 juta nasabah dan lebih dari 60.000 pegawai. Perusahaan ini juga termasuk ke 50 perusahaan terbesar di Indonesia dan sudah meraih penghargaan-penghargaan seperti Top 5 Best Consumer Choice Insurance Company kategori Life Insurance dari Indonesia, Insurance Consumer Choice Award 2018, Asuransi Jiwa Terbaik 2018 pada kategori aset di atas 1 triliun sampai 10 triliun, Innovation Award 2018 kategori produk dan teknologi, Unit Link Award 2018 kategori Fixed Income periode 5 tahun. Lalu saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dan juga jawaban-jawabannya. Yang pertama, tahapan pertama apa yang digunakan oleh PT Generali dalam menentukan harga paket. Jadi tahapan yang digunakan PT Generali adalah menentukan value yang ingin dicapai terlebih dahulu dan melihat apa yang dibutuhkan oleh customer. Lalu pertanyaan kedua, dengan paket iPlan, customer value yang ingin dicapai oleh Generali yang membedakan dengan kompetitor-kompetitor lain itu apa? Jadi Generali memiliki strategi di bidang investasi dalam produk iPlan, yaitu proteksi dan investasi, sehingga yang menggunakan Generali dari kompetitor lain adalah investasi yang bagus karena ada ARMAS, untuk penggerakan investasi. Generali juga menggaransi tidak jatuh sehingga tidak menjadi beban bagi customer, serta pertanggungjawaban customer hingga 85 tahun dijamin dengan pembayaran selama 20 tahun di awal, dan masih banyak lagi. Apakah ada divisi khusus yang mendesain harganya? Yaitu ada divisi khususnya, yaitu bagian aktuari dan underwriting. Tugasnya ini apa? Bagian aktuari itu yang menghitung, kemudian bagian underwriting itu bertugas untuk menilai customer bisa ditanggung atau tidak diasuransikan oleh pihak Generali, dan masih ada juga divisi lain yang mengambil bagian dalam menentukan harga paket. Lalu, apakah kondisi ekonomi berpengaruh terhadap harga yang ditentukan pada paket? Nah, di sini jawabannya adalah pasti ada pengaruh, namun pengaruhnya itu tidak signifikan, hanya berpengaruh pada bidang investasi tapi tidak bagian proteksi. Pertanyaan ke-6, apakah harga paket menetap? Pernahkah harga paket berubah? Iya, harga paket dapat berubah dikarenakan Generali melakukan pratinjau kembali setiap jangka 3 bulan. Lalu pertanyaan ke-7, penyebab harga paket berubah ini apa? Penyebabnya itu biasanya melihat kondisi, karena adanya pertambahan keuntungan yang diberikan dalam paket. Dengan adanya perubahan harga, apa ada yang ditambahkan terhadap paket, misalnya menambah benefit yang diberikan dan lain-lainnya. Seperti yang sudah dikatakan tadi, penyebab utamanya itu melihat kondisi. Nah, bagaimana dengan customer yang baru, customer yang lama? Jadi customer yang lama akan tetap membayar biaya sama seperti saat dia masuk pas pertama kali bergabung dengan Generali. Namun customer lama akan mendapatkan keuntungan-keuntungan baru dari perubahan harga yang terjadi. Lalu seperti yang diketahui, perusahaan-perusahaan asuransi itu banyak yang berdiri. Bagaimana tanggapan Generali terhadap pesaing-pesaing ini? Nah, di sini Bu Setiawati berkata, Generali tidak mempermasalahkan pesaing-pesaing yang baru lahir. Lalu pertanyaan ke-10, pada saat ini terdapat banyak perusahaan asuransi, akan tetapi perusahaan mana yang merupakan pesaing paling ketat dengan Generali?
Yang menjadi kompetitor Generali adalah perusahaan-perusahaan besar seperti Prudential dan AIA, namun Generali tidak mempersalahkannya, karena setiap perusahaan asuransi selalu memiliki inovasi-inovasinya sendiri. Menurut Generali, strategi pricing apa yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut? Strategi pricing setiap perusahaan asuransi rata-rata sama, yaitu value based. Lalu pertanyaan ke-12, bagaimana perusahaan Generali menawarkan sebuah produk yang berbeda dengan kompetitor lain untuk mencapai customer value? Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, dengan keuntungan-keuntungan yang ditawarkan kepada customer seperti pertanggungjawaban hingga 85 tahun, Generali juga menjamin tidak membebankan kepada customer bila investasi jatuh dan akan tetap kembali. Pertanyaan ke-13, dalam menentukan harga dari suatu paket, strategi apa yang digunakan oleh pihak Generali? Strategi yang digunakan adalah dengan menawarkan beberapa paket kepada customer dengan produk unggulan yang ditawarkan, dan produk tersebut dapat ditambahkan paket lainnya. Kemudian dapat ditambah additional sesuai dengan permintaan customer. Jadi dapat lebih menyesuaikan permintaan. Namun, penambahan tersebut akan mempengaruhi harga paket. Nah, sekarang pertanyaan ke-14, selain pokok sebelumnya menentukan harga paket, apakah ada pertimbangan lain yang disesuaikan untuk mempengaruhi pemberian harga, misalnya diskon, pembedaan harga sesuai geografi, dan sebagainya? Perusahaan asuransi tidak pernah memberikan diskon, dan jika ada pemberian diskon, itu adalah personal antara agen sales dengan customer-nya. Setiap daerah harga yang diberikan pasti sudah sama, dan tidak ada pengaruh internasional. Namun ada pengaruh dari customer, yaitu keinginan customer-nya sendiri. Pertanyaan terakhir, dalam persaingan di bidang asuransi, bagaimana selama ini tanggapan customer terhadap harga-harga paket yang ditawarkan? Di sini Ibu Setiawati menjawab tidak mempengaruhi karena nasabah mengejar benefit yang diberikan oleh Generali serta pelayanan yang diberikan sehingga harga tidak mempengaruhi. Oke, saya akan membahas mengenai analisis dan pembahasan mengenai perbandingan antara teori dan implementasinya di perusahaan Generali berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan. Kemudian untuk teori setting prices, perusahaan Generali menggunakan strategi atau dasar value based pricing. Di sini karena pada saat menentukan harga paket, perusahaan Generali melihat terlebih dahulu apa yang menjadi kebutuhan konsumen, baru kemudian pada tahap akhirnya mendesain paketnya. Kemudian di dalam value based pricing ini juga pihak Generali memberikan value added. Value added ini berupa benefits dan fitur yang diberikan kepada konsumen yang lebih lagi. Dengan lebihnya benefits yang diberikan, otomatis akan mempengaruhi biaya harga paket. Jadi harga akan semakin besar juga dibebankan kepada customer. Kemudian organizational factors-nya, pihak Generali, perusahaan Generali Indonesia ini sudah merupakan large company yang bergerak di bidangnya yaitu asuransi jiwa. Karena dalam menentukan harga paket, di dalamnya itu ada divisi-divisi khusus yang berperan seperti divisi aktuaria yang bertugas atau berperan dalam menghitung. Kemudian ada divisi underwriting yang bertugas untuk menilai apakah seorang konsumen itu dapat atau tidak ditanggung oleh perusahaan. Kemudian market types atau kompetisi di mana Generali berada itu merupakan oligopolistic competition. Karena pesaing-pesaing baru yang berupa perusahaan asuransi jiwa juga itu tool untuk masuk dalam pasarnya Generali yang sudah merupakan large company. Namun ada kompetitor lainnya yaitu juga yang large company. Kemudian price and demand. Price and demand pihak Generali atau perusahaan Generali ini merupakan inelastic demand karena harga tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah permintaan atau pembelian customer-nya. Karena customer Generali yang merupakan customer asuransi jiwa mengejar benefits yang diberikan atau fitur-fitur yang diberikan. Jadi semakin banyak benefits yang diberikan juga pasti otomatis harga paketnya juga akan semakin besar. Namun customer tidak terlalu mempedulikan harga yang besar itu karena dikejar benefits tadi.
Kemudian competitorsnya itu merupakan large company, perusahaan asuransi jiwa yang besar juga, seperti Prudential, AIA. Kemudian strategi yang dimiliki oleh kompetitor atau semua perusahaan asuransi jiwa kurang lebih semuanya sama, yaitu value based pricing. Yang berbeda itu adalah inovasi atau paket-paket yang ditawarkan kepada masyarakat atau kepada konsumennya. Kemudian economic conditions influence, itu pasti ada pengaruh ekonominya. Pengaruh ekonomi itu tidak signifikan, tapi ada pengaruhnya hanya sedikit pada bagian investasinya, karena di dalam satu paket generally yaitu paket iPlan itu ada bagian proteksi, ada bagian investasi. Nah, yang investasi ini otomatis mengikuti keadaan ekonomi baik lokal maupun global. Kemudian strategi yang digunakan oleh perusahaan Generali itu ada dua. Yang pertama itu product mix pricing strategies. Strategi yang digunakan ini juga ada dua lagi di dalamnya yang digunakan, yaitu product line pricing sama optional product pricing. Product line pricing ini perusahaan Generali dalam asuransi jiwanya itu menawarkan beberapa paket dan dengan beda-beda benefit yang ditawarkan juga, dan harganya otomatis juga berbeda. Namun yang menjadi paket unggulan dan menjadi pokok bahasan kelompok kami itu adalah paket iPlan. Di sini merupakan paket unggulan dari perusahaan Generali dan termasuk paket yang harganya paling tinggi. Kemudian optional product pricing. Di sini tuh si pihak Generali dalam memberikan paket iPlan, yaitu konsumen yang menggunakan paket ini dapat memilih additional atau tambahan-tambahannya sesuai dengan keinginan. Jadi bisa menambahkan paket lainnya, bisa digabungkan, tapi otomatis harganya juga berubah. Kemudian price adjustment strategies yang digunakan oleh Generali itu adalah dynamic pricing. Di sini kenapa? Karena ada dinamis tadi, kemudian si konsumen itu dapat request, dapat memilih sendiri additionalnya dia. Apalagi dalam paket iPlan tadi ada investasi sama proteksi. Kemudian dia itu bisa modifikasi mau proteksinya lebih tinggi atau investasinya yang lebih tinggi. Itu bergantung lagi pada permintaan konsumennya. Jadi tapi mempengaruhi harga juga, itu akan berubah sesuai dengan permintaannya. Kemudian pada price changes, pihak Generali itu secara periodik 3 bulan itu melakukan peninjauan kembali terhadap harga paket, dan dia akan melakukan perubahan harga berupa menaikkan harga paket. Namun dengan kenaikan harga paket itu juga diimbangi dengan pemberian benefits lebih, penambahan benefit, penambahan service, juga penambahan fitur yang diberikan kepada customer. Jadi juga ada improve quality-nya. Kesimpulan yang dibuat oleh kelompok kami ada 3 sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu yang pertama dasar pricing. Dasar pricing yang digunakan oleh perusahaan Generali itu ada value based pricing dengan adanya value added yang ditambahkan. Kemudian strategi pricing yang digunakan tadi ada 2, yaitu product mix pricing strategies yang di dalamnya dipakai 2 lagi, yaitu product line pricing dan optional product pricing. Kemudian strategi yang kedua itu yang price adjustment strategies yang digunakan itu adalah dynamic pricing. Kemudian price changes. Price changes itu si pihak Generali memang melakukan perubahan harga. Perubahan harga yang dilakukan itu adalah menaikkan harga, namun diimbangi dengan adanya memberikan atau improve quality dan memberikan benefits tambahan. Kemudian ada juga saran yang ingin kelompok kami berikan kepada beberapa pihak. Untuk penulis selanjutnya dapat melaksanakan atau melakukan pencarian sumber dan referensi lebih banyak lagi, seperti dari buku, dari jurnal, maupun dari website atau dari internet. Kemudian dapat melakukan persiapan diri lebih matang lagi dalam melakukan pengumpulan data. Kemudian ada juga untuk pihak Generali Indonesia diharapkan dapat melakukan lebih banyak komersialisasi dan mengembangkan strategi pricingnya dan dasar pricingnya supaya makin berkembang. Kemudian bagi pembaca
bagi para pembaca dapat mencari informasi terlebih dahulu mengenai topik yang dibahas. Seperti dalam penelitian kami itu ada pricing dan pricing strategies. Kemudian dapat membentuk kelompok diskusi sehingga dapat bertukar pikiran. Oke, sekian dan terima kasih.